Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 10. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran informatika ya. Kali ini kita belajar di minggu ketiga ya, di minggu ketiga dengan mata pelajaran yang sama dan gurunya yang sama ya. Oke. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dipermudah urusannya. Oke, langsung saja demi mempersingkat waktu dan untuk memperhemat tempat penyimpanan dan kuota, saya langsung saja membahas materi ya. Karena pertemuan kita kali ini itu membahas tentang persoalan saat menggunakan komputer. Ya, jadi memang komputer ini sebuah alat yang tidak bisa bergerak ya, tapi bisa dimainkan dan tentu mempunyai yang namanya masalah ketika dimainkan. Oke, masalah apa saja yang bisa ditimbulkan oleh komputer? Yang pertama tentunya masalah kesehatan ya, karena sehat itu nomor satu. Harus kita bahas di sini. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja membahas tentang persoalan saat menggunakan komputer. Oke, kita bahas. Komputer merupakan perangkat teknologi informasi yang saat ini keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas manusia. Hampir semua bidang pekerjaan membutuhkan komputer untuk mendukung kinerjanya. Pengguna komputer yang dilakukan hampir setiap hari dapat membawa efek negatif bagi penggunanya. Ya, tidak hanya komputer ya, HP juga sangat-sangat banyak dampak negatifnya. Yang pertama itu cenderung ke mata ya. Bisa saja dari mata itu ke tangan, bagian vital yaitu otak ya. Belum tahu efek dari HP itu bisa menyebabkan otak agak sedikit terganggu. Oke. Nanti kita bahas. Pada sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan yang bervariasi dapat mempertinggi risiko ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan karena efek radiasi tadi. Kelelahan otot dan persendian bahkan cedera serta sejumlah risiko kesehatan lainnya, ya. Oke, kita bahas. Berikut adalah keluhan-keluhan fisik yang terjadi. Keluhannya itu ada keluhan fisik, keluhan visual, iritasi mata, dan kekaburan pandangan. Yang kedua, keluhannya leher, bahu, dan lengan. Yang ketiga, pergelangan tangan. Dan yang keempat, rasa pegal di punggung dan pinggang. Ya, tahu ya punggung ya, punggung di bagian belakang dan pinggang itu di bagian sebelah kaki. Faktor penyebabnya ya dapat kita baca di sini. Untuk mempersingkat waktu saya agak cepat sedikit ya. Jadi kalian kalau ingin lebih jelas lagi kalian ulang saja videonya. Oke, pencahayaan yang tidak memadai itu keluhan visual atau penglihatan ya. Definisi karakter yang jelek ya. Karakter yang jelek misalnya background komputernya itu warnanya lebih cerah ya, misal merah bisa membuat mata ikut merah ya. Oke. Kilauan dan pantulan cahaya ya. Kilauan dan pantulan cahaya. Jadi kalau diusahakan menyimpan komputer itu di rumah kalian jangan bertolak belakang dengan jendela ya. Karena jendela itu memantulkan cahaya lalu nanti cahayanya kembali ke mata kalian. Seperti itu. Selanjutnya, tinggi meja yang tidak memadai, itu keluhan di bagian leher, bahu, dan lengan. Biasa dipengaruhi oleh tinggi meja yang tidak memadai. Faktor penyebabnya yang selanjutnya, terlalu banyak mengetik, itu pergelangan tangan. Ya, tangan itu bisa menyebabkan lelah. Ya, apalagi kalian itu bermain game sampai lupa dengan waktu. Itulah yang menyebabkan pergelangan tangan Anda merasa lelah. Selanjutnya, ruang kaki yang sempit, itu keluhan di bagian kaki ya. Kursi yang tidak memadai, kursinya terlalu
rendah bisa jadi. Saran pemecahannya, jaga tingkat iluminasi ruangan antara 300 sampai 700 lux. Itu kecerahan ruangan. Kendalikan adanya pantulan dan kilauan. Gunakan kontras atau atur kecerahan serta kontras karakternya. Oke, dapat kalian baca di situ ya. Saya rasa sudah jelas di slide-nya, tinggal kalian baca ya. Oke, yang saran pemecahan yang terakhir, sediakan kursi yang dapat memberikan dukungan pada bagian pinggang dan punggung yang dapat diatur ketinggiannya. Jadi, saya sarankan jika kalian mempunyai komputer di rumah, kalian harus menyesuaikan kursinya yang bisa ditinggikan dan bisa direndahkan, ya. Oke, selanjutnya. Selain itu, kita perlu memperhatikan cara pemasangan komputer secara aman dan memperhatikan pengguna komputer secara benar. Yang pertama, memasang komputer secara aman. Ya, jelas, memasang komputer itu harus aman agar kalian itu selalu terjaga keamanannya. Ya, berikut beberapa aturan yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan saat menggunakan komputer. Ya. Yang pertama, memperhatikan pemasangan kabel yang dipasang pada perangkat komputer seperti kabel power, PGA, dan kabel jaringan itu terpasang dengan baik sesuai dengan portnya atau colokannya ya. Jangan kalian mencolok kabel tapi bukan pada lubangnya, itu salah, itu berbahaya. Ya, jadi sesuaikan dengan portnya. Yang kedua, hubungkan kabel power dari komputer dengan stop kontak listrik harus dipasang dengan benar, jangan sampai longgar hingga menjadi konsleting ya. Jadi kabel powernya itu harus sesuai, jadi harus pas dengan lubang yang ada di rumah kalian ya, lubang listrik ya. Jadi menghindari yang namanya konsleting. Yang ketiga, gunakan stabilizer hingga arus listrik yang mengalir ke komputer selalu stabil meskipun daya listrik mengalami penurunan. Jadi fungsi stabilizer ini untuk menstabilkan listrik ya. Oke, selanjutnya, perangkat komputer jangan diletakkan di atas peralatan yang terbuat dari bahan konduktor seperti besi, baja, dan aluminium. Ya. Selanjutnya, rapikan kabel yang ada pada komputer. Ikat dengan kuat sehingga tidak ada kabel yang mudah lepas tanpa disadari. Selanjutnya, jika sudah selesai menggunakan, matikan komputer dan cabut kabel yang berhubungan dengan stop kontak listrik demi menghindari terjadinya konsleting ya. Oke, selanjutnya, menggunakan komputer dengan posisi benar. Posisi monitor harus diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya lain ya. Jangan bertolak belakang dengan jendela, itu berbahaya untuk mata kalian. Yang kedua, letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata ya. Jadi monitor itu harus lebih rendah dari mata. Jangan lebih tinggi dari mata, bisa menyebabkan mata kalian itu selalu ke atas ya. Jangan. Yang ketiga, atur cahaya monitor agar tidak terlalu gelap dan terang. Yang keempat, sering-sering mengedipkan mata apabila mata terasa lelah atau perih ya, berlahan dan alihkan pandangan ke tempat lain ya. Jadi kalau merasa matanya sudah agak perih-perih pedas gitu, kalian bisa mengalihkan pandangan ke tempat lain terlebih dahulu dan rilekskan mata lalu mulai kembali pekerjaannya ya. Yang B, posisi keyboard. Letakkan keyboard di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu jauh dan terlalu dekat ya. Jangan terlalu jauh, tangan kalian bisa melurus ya. Dan terlalu dekat tangan kalian nanti bisa bengkok ya. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Yang C, posisi mouse. Sama seperti keyboard, posisi mouse jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Usahakan posisi mouse dan keyboard itu sejajar. Mouse-nya di sebelah kanan ya. Tidak ada menyimpan mouse di sebelah kiri. Yang D, posisi meja dan kursi ya, berada dalam posisi yang membuat kita nyaman agar tidak membuat otot tegang dan kelelahan. Usahakan mempunyai busa dan sandaran yang nyaman. Tinggi meja yang baik adalah 55 sampai 75 cm.
Selanjutnya mengatur posisi tubuh. Posisi kepala dan leher. Saat sedang bekerja di depan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor, ya. Yang B, posisi punggung. Posisi punggung ini perlu diperhatikan, ya. Yang tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan, ya. Tidak membungkuk dan tidak bertumpuk terlalu miring ke belakang merupakan posisi yang baik. C, posisi pundak. Yang baik yaitu posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik yaitu apabila dapat mengetik dan memakai mouse dengan nyaman. Posisi kaki, ya. Jadi kaki perlu diperhatikan juga. Saat sedang bekerja di depan komputer, letakkan kaki di lantai atau sandaran kaki dengan seluruh telapak kaki menyentuh lantai dan siku yang membuat sudut tidak kurang dari 90 derajat. Oke, materi kita cukup singkat, ya. Cukup singkat. Saya rasa mudah dimengerti, ya, karena didukung oleh suara saya di sini, ya. Saya di sini memberikan kalian sedikit tugas. Sedikit tugas, coba kalian baca, pahami, ya. Coba kalian ceritakan masalah saat menggunakan HP, ya, pada saat pembelajaran daring. Silakan kalian ceritakan, ya, masalah apa? Ya, yang pertama kesehatan dan keselamatan kalian. Cukup kalian ceritakan, kalian tuliskan di buku latihan kalian, ya, dan kalian foto, kirim ke grup kelas kalian. Ya, nanti saya ngecek di grup WA kelas kalian. Jadi siapa yang mengerjakan dan tidak yang mengerjakan itu nanti saya akan cek, ya. Saya akan periksa kembali di WA kalian. Jadi sekali lagi tugasnya, coba kalian ceritakan masalah kesehatan atau keselamatan yang pernah kalian rasakan ketika menggunakan HP saat daring. Kalian ceritakan dan kalian foto, kalian kirim di grup WA. Nanti akan saya cek. Oke, materi kita sudah selesai. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan, ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.